Shalom, selamat petang menjelang malam, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming. Dan selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa penekanan warta jemaat pada 1 minggu ke depan ini. Yang pertama, ralat warta jemaat ibadah keluarga di kelompok pelayanan 7B pada hari Selasa 29 April 2025 dalam warta jemaat tertulis keluarga Daniel Pong Siluran, seharusnya di keluarga Penetua M. Tanah Langsa. Yang kedua, ibadah keluarga kelompok 7A dalam warta jemaat tertulis keluarga Elizabeth Sampe, seharusnya di keluarga Elma Parangan atau Mama Agung. Lanjut di poin ke-21, disampaikan kepada warga jemaat Rantepao bahwa Bapak Pendeta Yonatan Mangalo STH tidak ada di tempat, dalam kurung izin, mulai tanggal 24 April sampai dengan 28 April untuk menghadiri wisuda anak kekasih Jui Mangalo di Bandung. Harap maklum. Poin ke-22, ibadah penguraian Bapak Pendeta David Tiranda STH dan peneguhan Ibu Pendeta Rita Indrawati STH MM MTH dilaksanakan pada hari Kamis 1 Mei 2025 pukul 9 WITA di halaman Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Lanjut di poin 23, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada Saudari Evin Lebang Tangkelayuk SE dengan Saudara Efraim Sarambuna Rido ST dilaksanakan pada hari tanggal Senin 5 Mei 2025 pukul 9 WITA di Gereja Toraja Jemaat Langdah. Resepsi perkawinan pada hari yang sama pukul 12.30 di Toraja Misliana Hotel. Demikian beberapa penekanan warta jemaat pada 1 minggu ke depan ini. Atas perhatian kita semua, kami ucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku yang kekasih. Mari kita tenang karena kita akan memulai ibadah kita. Selamat Paskah. Segala hormat dan puji kepada Tuhan yang berkenan menghimpunkan kita bersama mengalami kasih-Nya dalam persekutuan ini. Masih dalam suasana Paskah, dengan penghayatan bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit dan para murid adalah saksinya. Para murid yang menyaksikannya bersuka cita dan percaya. Kita pun di sini karena percaya bahwa Yesus telah bangkit, membebaskan kita dari kuasa belenggu dosa dan memberi hidup baru. Karena itu percayalah, sebagaimana tema yang menuntun kita dalam ibadah ini. Mari kita berdiri. Kita nyanyikan Kunaikan Syukurku.
Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat Paskah, kasih dan damai Kristus yang bangkit besertamu. Besertamu juga. Kita akan bermazmur dari Mazmur 118 ayat 14 sampai 29 secara responsoris. Mazmur 118 ayat 14 sampai 19. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Suara sorak-sorai dan kemenangan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Inilah pintu gerbang Tuhan. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Amin. Kita sambut dari
pokok mazmurku yakni Tuhan. Pokok mazmurku yakni Tuhan, Dialah pohon selamatku. Bersama umatku lagukan, tanganmu kuat dan teguh. Tiada ku mati tapi hidup, mulutku mengisahkannya. Habis dihajar tangan itu, aku diangkat olehnya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan Dasatita dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengini rumah sesamamu, jangan mengini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
Kita telah mendengar perintah Tuhan sebagai cermin untuk kehidupan kita. Dan kalau kita jujur di hadapannya, maka nyatalah segala dosa dan kesalahan kita. Untuk itu, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Tahu, mengakui segala dosa kita. Ya Tuhan, kami telah berdosa terhadap Engkau dan sesama kami dengan melakukan apa yang Engkau anggap jahat. Kami sungguh menyesal dan malu ya Tuhan. Kasihanilah dan ampunilah dosa-dosa kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Kita akan membawa persembahan kita. Kita dituntun dari Mazmur 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Untuk mengiringi persembahan kita, kita menyanyikan Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat
kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jemaat Tuhan, selamat malam. Di sini ada persembahan dari jemaat untuk kita uangkan untuk mendukung pembangunan gedung pelayanan Bunga Lalan. Kita ketahui bahwa, atau puji Tuhan, ada pinjaman lunak yang diberikan oleh salah satu keluarga. Dan puji Tuhan ada komitmen kita, sudah 3 bulan kita bayar sesuai dengan komitmen. 3 bulan sesuai dengan komitmen. Dan tentunya pembayaran itu dari kita jemaat, ya tentu dari Tuhan melalui kita semua. Kita akan uangkan, oh ya, ini ada telur dari salah satu keluarga yang memelihara ayam, dijamin kualitasnya, ya dijamin kualitasnya. Kita akan lelang supaya berpartisipasi membawa persembahan, kita lelang dengan ala Amerika. Ya, saudara-saudara majelis nanti angkat tangan saja, saudara-saudara majelis nanti akan membawa ke Bapak Ibu yang telah mengangkat tangan. Ya, kita mulai, ya mungkin kita pakai waktu 5 menit. Ya, silakan angkat tangan yang memberikan persembahan. Silakan angkat tangan seberapa saja. Di sana. Di sebelah kanan ada yang mengangkat tangan.
Ya, kita ketahui bahwa gedung ini puji Tuhan kita sudah gunakan untuk beribadah atau menggunakan dalam pelayanan lainnya. Namun ada beberapa juga yang masih membutuhkan penyelesaian. Diangkat tangannya supaya ibu-ibu majelis bisa melihat di situ. Ya, 1 menit lagi. Ya, selesai. Yang terakhir dikasih. Tante Marin. Tante Marin. Ada lagi sayur. Ada 2 bang nih, kasih 2 saja. Satu kasih. Nggak bisa. Ya, labu siam. Ya, ini untuk penurun tekanan. Ya, kita pakai alat biasa saja. Siapa yang tawar? Ini mungkin berapa biji di dalam? Silakan. Nggak bisa. Ada yang tawar? 50. 50. 51 kali. 51 kali. 52 kali. Tidak ada lagi. Ya, 53 kali.
Ya, masih ada. Ini beras ketan yang dipersembahkan jemaat. Ya, lama karena harus dilihat beras apa. Ya, silakan tawar. Mungkin sekitar 2 kilo. 2 kilo. Beras ketan. Ya, siapa yang tawar? Ada yang tawar? Saya 100. Masih ada? Masih ada? 101 kali. Saya mau 102 kali. Ya, 103 kali. Ya. Ya. Bersyukur untuk persembahan Bapak Ibu, Tuhan dimuliakan. Mari kita bersyukur untuk persembahan kita. Bapa kami yang di surga, kami datang bersyukur dan membawa persembahan kami. Karena kami sungguh yakin bahwa semuanya, yakni kesehatan, bahkan kehidupan ini, adalah berkat kasih karunia Tuhan semata. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, kiranya boleh berbau harum di hadapan-Mu. Yang masih ada pada kami, kiranya Tuhan mengajar kami untuk menggunakan dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, sambutlah kami yang datang berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 365B ayat 1 dan 6. Tuhan ambil hidupku. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan 3 bagian firman Tuhan selain yang tadi sudah kita baca bersama dari kitab Mazmur. Kita berdoa. Allah yang mulia, kami mengucap syukur kepadamu atas persekutuan yang boleh dimungkinkan terjadi di malam hari ini di Jemaat Rantepao. Hari yang dikuduskan, hari di mana
tempat kami terus mengingat akan peristiwa kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami rindu untuk membaca firman-Mu yang kami yakini sebagai kebenaran yang akan memandu hidup kami sebagai orang percaya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan kami mohon hanya di dalam kuasa tuntunan Roh Kudus. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan yang pertama dari Wahyu pasal 1 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang berkuasa. Amin. Kisah Rasul 5 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan, rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepada pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut. Kalau-kalau orang banyak melempari mereka, mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya.
Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali lagi aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian firman Tuhan, kurang semangat pun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita merayakan Paskah. Orang-orang yang percaya tentunya yang merayakan Paskah. Yang kita rayakan pada hari Minggu yang lalu itu, yang disebut dalam Alkitab itu hari pertama, pada minggu itu hari pertama ya, hari Minggu itu hari pertama. Yang dirayakan di situ adalah kebangkitan Yesus Kristus. Peristiwa ini tidak banyak yang percaya. Tidak banyak yang percaya. Bahkan murid-murid saja pada awalnya tidak percaya. Siapa mau percaya kebangkitan? Seorang manusia yang sehari-hari sama-sama dengan kita, makan, minum, berbicara seperti manusia pada umumnya, terlihat disaksikan orang mati di kayu salib, dikubur, tapi pada hari yang ketiga bangkit. Murid-murid yang sudah pernah diberitahukan sebelumnya itu, muridnya yang sehari-hari bersama dia tidak percaya
Bagaimana dengan orang yang tidak mengenalnya, apalagi dengan orang yang membencinya? Tapi pada akhirnya peristiwa itu terbukti. Perempuan-perempuan dan beberapa murid langsung ke kubur melihat kubur itu kosong. Pada minggu saat ini kita masih diteguhkan untuk mengatakan percaya loh itu. Percaya loh. Kenapa? Dalam sebagian teks yang kita baca tadi, misalnya secara khusus Kisah Rasul ya. Orang tidak percaya dengan kebangkitan ini. Bahkan orang-orang Yahudi membawa para rasul yang berkata-kata tentang guru kami itu bangkit loh. Dia itu Tuhan loh. Dan mereka persaksikan kebangkitan itu kepada halayak ramai dan orang Yahudi marah. Itu yang kamu katakan itu merusak iman kami. Kamu cerita tentang kebangkitan. Bisakah seorang manusia bangkit? Di sini menjadi menarik, Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau Tuhan yang kita kenal sebagai yang maha kuasa ya, yang maha besar, segala sesuatu bisa dia lakukan. Kalau dia mengalami mati dan bangkit itu hal yang biasa. Loh, dia Tuhan. Kalau Tuhan tidak bisa mengalami kematian, tidak bisa bangkit, itu bukan Tuhan yang hebat. Jadi kalau ada argumentasi di luar sana mengatakan masa Tuhannya orang Kristen mati? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Tuhan bisa mengalami itu. Toh kematian adalah sebuah realitas dari ciptaan yang dia cipta. Tuhan yang hebat itu sanggup melakukan dan mengalami apa saja yang dia ciptakan. Itulah hebatnya. Kalau Tuhan tidak bisa mati, tidak bisa mengalami kematian, itu bukan Tuhan yang hebat. Nah, apalagi kalau orang bilang Tuhanmu itu tidak bisa dimengerti, Tuhanmu itu tidak masuk logika kok. Tuhan menjadi manusia, Tuhan mengalami peristiwa yang sama dengan kita sehari-hari. Lahir, bertumbuh, makan ikan goreng, bicara seperti biasa, sakit, menangis, terluka, disalib, dan mati. Itu bagi agama-agama lain sesuatu hal yang tidak bisa diterima. Karena konsep agama-agama lain tentang Tuhan itu, Allah itu transenden, di atas tahta kemuliaan. Yang nalan katorayan lana luktodolo di kuah puang matua do maagulung-gulungan. Membela dulu. Tak enak dijangkau. Allah itu transenden. Tapi Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, dia transenden, begitu mulia, tetapi juga imanen. Dia turun bersama-sama dengan kita. Itu jawaban kita Bapak Ibu. Jadi itu luar biasanya Allah yang kita sembah. Dia turun, mengosongkan diri, bersolidaritas, mengalami kematian, dan kemudian dia bangkit. Itu yang kita peringati minggu yang lalu, dan hari ini di minggu ini diteguhkan kembali untuk kita percaya. Pertanyaan yang lebih menarik ya, kan tadi kita bicara bahwa Allah yang hebat itu, Allah yang hebat itu biasa itu mengalami kematian. Apa sih susahnya Allah melakukan itu? Justru lebih menarik ditanyakan untuk kemudian kita diteguhkan percaya bahwa dia bangkit adalah terima dulu Allah itu mati dalam hakikatnya sebagai Allah manusia. Kenapa harus kita terima ini? Karena kalau bukan manusia yang mati dalam peristiwa salib, tidak ada penebusan. Sebab manusia yang bisa menebus dosa-dosa manusia adalah manusia yang tidak bercacat. Coba Bapak Ibu angkat tangan, ada enggak yang tidak berdosa? Untuk kemudian bisa ngomong hari ini
Bolehkah saya menggantikan Tuhanku yang mati dan disalib? Ada? Saya aja enggak bisa bilang bahwa saya pendeta loh. Atau seorang bayi. Tunakwa tahu nakwa, tayo di kaadosana. Tayo bang pada kaadosana. Nah, misalnya seorang bayi yang meninggal dan dalam kondisi masih sangat muda, masih belia, baru lahir. Nakwa tahu tak dosana. Mau dosa duka. Semua manusia berdosa tidak layak untuk menjadi korban tebusan, hanya Yesus. Itu sekilas untuk meyakinkan kita tentang bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus memang harus terjadi demikian. Apa yang kemudian meneguhkan kita untuk bicara pada diri kita dan bersaksi bagi orang lain tentang saya harus percaya dan kamu harus percaya Yesus itu bangkit. Apa argumentasinya? Apa yang membuat saya bisa teguh sehingga apapun godaan dari luar, siapapun yang ngomong, siapapun yang berbicara, berargumentasi kuat, saya tidak akan pindah dari keyakinan ini kepada Yesus. Dan ini pas ya buat banyak sekali anak-anak muda dalam masa-masa seperti ini kan. Misalnya di Eropa itu yang meninggalkan gereja itu anak muda, yang tinggal di gereja itu orang tua. Makanya gereja Eropa itu kehilangan generasi. Dan pada akhirnya ketika semua orang tua sudah meninggal, kan orang tua umur 60-an kan hitung 10, 20, 30 tahun, maksimal 40 tahun, maksudnya 100 tahun. Setelah itu selesai, gereja itu akan tidak lagi jemaatnya. Kan kalau sudah tidak ada jemaat ya gereja tutup. Tapi kalau generasi muda masih ada, masih dihitung lebih panjang, apalagi sekolah minggu masih banyak, gereja ini akan tetap ada. Tapi apa argumentasi untuk meyakinkan kita, bagi kita semua yang hadir, khususnya anak muda, untuk meyakinkan kita bahwa yang saya percaya ini benar adalah fakta. Untuk meyakinkan kita dan orang lain bahwa percayalah atas kebangkitan dan percayalah kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, kita sering mengungkapkan istilah aku percaya kepada gereja yang rasuli. Ini dalam pengakuan iman Konstantinopel. Versi pengakuan iman ini berbeda ya di antara 3 gereja. Saya bacakan versinya. Kalau gereja Pantekosta, gereja Protestan Reformasi, termasuk juga gereja Pantekosta menggunakan rumusan ini. Aku percaya satu gereja yang kudus dan rasuli. Dia pakai istilah gereja yang kudus dan dan rasuli. Kalau gereja Katolik Roma, aku percaya gereja yang satu, kudus, Katolik dan apostolik. Dan gereja Ortodoks, aku percaya pada gereja yang satu, kudus, Katolik dan apostolik. Nah, yang perbedaan tadi yang menonjol, kalau gereja Reformasi mengatakan gereja itu satu, kudus dan kalau gereja Katolik Roma mengatakan gereja itu satu, kudus, Katolik. Katolik itu sama saja dengan Atau dalam bahasa Raja Sangulele ini, tongkonan Sangulele itu tongkonan universal. Katolik, universal, Sangulele sama saja. Itu bagi semua. Tapi semua mengatakan ya juga bahwa gereja itu rasuli atau apostolik. Nah, ini 2 gereja Katolik ini, Katolik Roma dan Ortodoks mengatakan gereja itu apostolik. Kalau kita rasuli. Kalau bahasa Inggrisnya rasul kan apostol. Apostolik itu rasuli, bersifat rasuli. Bapak Ibu gereja yang rasuli? Bapak Ibu mewarisi jabatan rasuli? Bisa diterima enggak? Kita ini rasuli.
Atau terlalu jauh kita membayangkan bahwa hanya rasul loh itu yang kita cerita, Thomas, Petrus, Matius dan sebagainya. Jabatan rasul itu telah diwariskan kepada kita. Dan sebagai gereja, gereja yang kita percaya dan yang kita hidupi di dalamnya kita berada adalah gereja yang rasuli. Kita percaya itu. Gereja yang rasuli itu apa? Gereja yang rasuli itu gereja yang berdiri di atas iman para rasul. Gereja yang berdiri di atas kesaksian para rasul yang ada di sini yang kita baca tadi, misalnya Injil Yohanes, Kisah para Rasul, bahkan kitab Wahyu itu adalah kesaksian para rasul. Kita percaya itulah. Jadi dalam patongan kesaksianna, membilang limu 2000 tahun yang lalu mereka menulis ini, mereka berkata-kata kepada orang lain mempersaksikan bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Anda bisa patongan ya? Kenapa membilang liu? Saya tidak lihat dengan mata saya tidak dengar dengan telinga saya langsung, saya tidak merasakan hawa itu, peristiwa itu. Tapi kenapa saya percaya? Kenapa Bapak Ibu percaya? Apa dasarnya? Kuat enggak? Ini kalau kita enggak punya posisi yang kuat dalam iman, percaya kebangkitan, yang nama demi bangkit nokotanya. Tanya ya, tanya na bangkit tu Puang Yesus, tapi oh iya le. Akhirnya kita goyang dan meninggalkan iman di dalam Yesus Kristus. Selesai. Bayangkan itu sebuah anugerah yang besar telah kita terima, kita lepas begitu saja karena tidak kuat menerima. Yang dipersaksikan para rasul ya, bayangkan dibawa ke pengadilan mereka ini, sebab mereka berkata-kata tentang ada yang bangkit, Yesus itu bangkit, dibawa ke pengadilan, mereka dihakimi, mereka disiksa, mereka diusir, mereka dikejar-kejar orang. Termasuk salah satu pengejarnya itu Saulus, yang kemudian hari Yesus sendiri jumpai dan dia percaya kepada Yesus. Mereka bertahan. Yang sebelumnya dikatakan dalam pasal 20 Injil Yohanes ini, mereka itu orang yang sedang ketakutan mengunci diri di kamar itu, ma'asal lilamai. Nah kunci belan nama takut. Tapi kemudian setelah Yesus datang menampakkan diri bagi mereka, mereka begitu bersukacita. Mereka begitu bersukacita. Tapi ada satu murid yang tidak ada di situ. Mindan lain atau Thomas. Yanna di Basotaraya tu kadanna Thomas. Laku patongan node itu. Mindan tiro manuk katene. Mindan tiro simpona manuk. Maksudnya sesuatu hal yang tidak. Siapa yang mau lihat? Mindan nalan tiro manuk katene. Nah manuk buang kotoran si campur tenena. Atau simpona manuk. Bisa der kata tiro simpona manuk. Nah tak isin na tu manuk mana kola simpo. Sesuatu yang mustahil gitu. Yang dalam bahasa Toraja nggak diterima itu. Hanya orang-orang yang memiliki indera keenam yang boleh katakan dia bisa todana tiro tu apa taat tiro. Thomas ragu karena dia pikir saya hanya bisa percaya kalau saya lihat langsung, kalian lihat saya enggak. Nah ya kita tetemo tatiro raka tapatongan nih. Bayangkan setiap hari Minggu sesungguhnya poin kita datang bersekutu di hari Minggu itu adalah perayaan kebangkitan. Jadi, makanya hari Minggu itu disebut Paskah kecil. Jadi Paskah kecil terjadi dalam siklus 7 hari. Itu terjadi ya dalam siklus. Setiap 7 hari kita Paskah lagi, tapi dia kecil. Paskah besar itu yang kemarin kita rayakan, yang perayaan Paskah besar. Pada hari yang kita sebagai peristiwa Yesus bangkit di hari itu. Saya nggak percaya, saya nggak lihat. Begitu iman Thomas. Tapi Thomas dijumpai Yesus. Bayangkan Noko Thomas.
Yapi kupatongan itu. Ke yato raka aku kupatama to otok liman. Yapi kupatongan ke kuli tama tu limangku tama lambung na tu naolai doke. Itu yang dia katakan untuk percaya, tapi saat Yesus datang menyapanya, pamai kada itu rakamu Thomas ya limamu, tanpa melakukan apa-apa Thomas langsung bersaksi, engkau Tuhan dan Allahku. Kita adalah bagian dari orang yang bersaksi, percaya kepada kesaksian para rasul. Yamato tadi sangat gereja rasuli. Beserta dengan itu, kita adalah gereja yang juga harus memberitakan kesaksian para rasul itu. Apa yang dipersaksikan para rasul? Yesus yang mati dan bangkit. Itulah kabar sukacita, Injil yang mau kita bagikan kepada dunia. Jadi bagi siapapun yang merasa bahwa saya gereja yang rasuli, tidak cukup hanya dengan datang gereja, bersekutu, baca Alkitab, tanpa bersaksi kepada orang lain. Hakikat kita sebagai gereja yang rasuli itu cacat, tidak cukup, tidak memberi rasa. Tetaplah percaya, sebab Dia yang telah bangkit, betul-betul bangkit, menjadi pembuktian penyelamatan bagi dunia. Amin. Kita saat teduh sejenak. Sebagai orang percaya, kita terus juga saling mengingat satu dengan yang lainnya, saling menopang dan saling mendoakan. Dan mari bersama-sama saat ini kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami baca, dengar, dan meneguhkan iman kami melalui pemberitaan firman. Meneguhkan untuk kami tetap yakin akan segala peristiwa yang terjadi, dipersaksikan Alkitab bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati dan bangkit, membuktikan kekuasaannya di bumi dan di sorga. Dialah Sang Raja Sorga, Mesias dan Juru Selamat dunia. Kami Engkau pilih menjadi gereja untuk mempersaksikan kesaksian itu bagi dunia, sehingga setiap lidah nantinya akan mengaku Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam proses menuju kesaksian dan pemenuhan akan janji dan pengharapan yang Tuhan sendiri janjikan bagi kami. Kami terus bersiarah sebagai gereja dalam kerapuhan kami, bahwa kami belum sempurna, kami masih lemah, kami masih bisa berdosa, bahkan kami masih dapat sakit dan bergumul dengan berbagai hal dalam kehidupan kami. Masih banyak persoalan, pergumulan, dan segala hal yang kami gumul itu kami ingin bawa kepada Tuhan. Kami mau berdoa buat anggota jemaat yang sakit,
Opa Dea yang sementara pemulihan di Makassar, Ibu Deka Tonapa pemulihan di rumah, Nenek Wan di perawatan di rumah di Rembon, Ibu Yulianti Palambak di rumah, dirawat di rumah, Ibu Emi Talesang pemulihan di Jakarta, Ibu Katrina Limbo perawatan di rumah, Oma Deven di Rumah Sakit Elim, Ibu Pendeta DM Manggui yang dirawat di rumah di Buatalu Lolo, Ibu Pascoela Vera Palobo dirawat di Rumah Sakit Lagi Padada, Bapak Paul Girikallo Pakiding dirawat di Rumah Sakit Wahidin Makassar, Abraham Diego Rumbewes dirawat di Rumah Sakit Elim, Opa dan Oma Arpin dirawat di Asrama Kodim, dan Opa Jevansa dirawat di rumah. Pengharapan kami Tuhan memulihkan mereka melalui obat-obatan, makanan, minuman, penghiburan, pendampingan, semua kiranya Tuhan berkenan memberkati agar menjadi jalan kesembuhan. Kami doakan anggota jemaat yang dalam masa tua, masa lansia, Tuhan anugerahkan iman yang kuat teguh bagi mereka. Sekalipun dalam usia yang lanjut, tapi iman semakin kuat di dalam Yesus Kristus saja. Tetap bersemangat menjalani hidup, tetap menjadi orang percaya yang memberitakan Injil. Dan bagi anggota jemaat dalam keluarga masing-masing, dalam pelayanan, di dalam usaha pekerjaan, dan bahkan pendidikan anak-anak, dan juga dalam pertumbuhan anak-anak yang masih kecil, semua kami serahkan Tuhan kiranya selalu menyertai, memberkati, menunjukkan jalan, memberi semangat, memberi anugerah pengharapan untuk terus dijalani hanya di dalam iman kepada Yesus Kristus. Bagi jemaat yang berulang tahun hari ini dan sepanjang minggu ini, kami bersyukur dengan mereka Tuhan atas pertambahan usia dari hari ke hari, genap lagi setahun, dan biarlah hidup yang terus diterima di dalam kehidupan ini, tapi disyukuri dengan penuh semangat hanya dalam tuntunan Roh Kudus. Kami berdoa untuk pelayanan seminggu ke depan dalam pertanggungjawaban Majelis Gereja Jemaat Rantepao yang juga dikerjakan oleh pengurus-pengurus OIG. Kiranya setiap pelayanan itu boleh dikerjakan dengan baik, membangun jemaat, membangun persekutuan di Jemaat Rantepao, dan setiap orang yang ada dalam persekutuan ini juga berpartisipasi membuktikan sebagai anggota gereja yang aktif dalam pelayanan di jemaat ini. Kami doakan secara khusus untuk rencana pelayanan pemberkatan Saudari Evin Lebang, Tangkelayuk, dan Saudara Efrain Sarambunna Rido pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 di Gereja Toraja Jemaat Langda. Tuhan berkenan atas rencana pemberkatan sehingga pasangan ini boleh diteguhkan menjadi satu rumah tangga yang percaya kepada Yesus Kristus. Rumah tangga diberkati, disatukan hanya di dalam Yesus Kristus. Rangkaian acara penghiburan dan pemakaman almarhum Anton Saniba, orang tua dari Bapak Marli Saniba, kami doakan bersama-sama semoga keluarga boleh mampu menjalani dan seluruh pihak yang berperan di sana boleh berpartisipasi sebagaimana tanggung jawab yang mereka, sehingga orang tua kami boleh dikuburkan dengan baik sebagaimana yang diatur dalam rangkaian acara adat. Dan kami doakan secara khusus untuk penguraian Pendeta David Tiranda dan peneguhan Pendeta Rita Indrawati yang direncanakan pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2025. Tuhan berkenan atas peristiwa liturgis yang akan dialami oleh dua hambamu ini, Bapak Pendeta David dan Ibu Rita, berpindah dari jemaat ke jemaat melalui akta penguraian dan peneguhan
jadi jalan bagi gereja Toraja setiap hambanya, terus bersiara memberitakan Injil dari tempat ke tempat, dari jemaat ke jemaat. Tuhan berkenan menyertai proses ini. Dan penyelesaian gedung Bunga Lalan, Tuhan kiranya terus beri semangat bagi jemaatmu dan setiap orang untuk berpartisipasi dengan ungkapan syukur dan kerja dan pikiran untuk mendukung penyelesaian gedung ini. Kami doakan pemerintah kami, TNI, Polri, para medis, guru, petani buruh, pedagang, dan lain-lain, semua kiranya boleh dengan hikmat yang Tuhan karuniakan, boleh mengerjakan setiap tugas tanggung jawab dengan baik untuk membawa negara kami ini di jalan yang merasakan keamanan, ketentraman, damai sejahtera, dan semua orang boleh merasakan dan bersyukur menjadi warga negara Republik Indonesia. Terima kasih untuk semua yang Tuhan terus nyatakan bagi hidup kami. Tanda pemeliharaan yang tiada pernah berhenti di dalam kuasa Roh Kudus, dan kami mensyukuri semua itu. Kami terus menyatakan bahwa hidup kami yang tidak dituntun oleh karya Roh Kudus bukanlah hidup orang yang mendapat anugerah. Sehingga setiap kami selalu dari hari ke hari selalu mengandalkan kuasa Roh Kudus. Kami menjadi umat-Mu yang telah ditebus dan dikuduskan dalam kehidupan kami sebagai gereja. Kami sampaikan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami doa yang sempurna bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, dan ampunilah kami akan, dan janganlah terlepaskan sampai. Amin. Mari jemaat Tuhan undang berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin.
Pergilah, lakukanlah firman Tuhan dengan setia dan tetaplah percaya kepada Kristus yang bangkit. Terimalah janji berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang sudah memberitakan firman kebenaran Tuhan di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam tugas pelayanan dan di dalam keluarga. Sungguh, Tuhan sangat mengasihi kita dan rahmat-Nya bagi kita selalu membuat kita heran. Seperti nyanyian syukur kita pada malam hari ini, ku heran Allah mau memberi.